baik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lainnya. Kalau ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Bang Rey, ini boleh dijawab sekalian nih tadi nih sama pertanyaan kita kemana arah Pak Jokowi ini. Tapi dan juga tonnya Mbak Puan ini agak sedikit kencang ya. Gimana Anda ngelihatnya nih pertanyaan Mbak Puan tadi nih? Faktanya sampai sekarang ini bukan pasangan sih itu, Capres Pak Prabowo belum juga mengumumkan siapa bakal calon wakil presiden mereka. Entah secara terbuka maupun dengan isyarat-isyarat yang muncul kepada publik yang lebih tegas kan gitu ya. Kecuali isyarat umum misalnya anak muda. Yang anak muda itu kan di tiga-tiganya kayaknya anak muda semua tuh gitu kira-kira ya. Pokoknya lebih muda dari Pak Prabowo pasti lebih muda semua. Punya pengalaman di pemerintahan gitu. Ya kan tiga-tiganya juga pernah punya pengalaman di pemerintahan kan gitu. Itu menunjukkan menurut saya kepada kita ini masih agak rumit nih di koalisinya Pak Prabowo gitu. Rumitnya kenapa? Rumitnya kalau karena pada Bang Zul aja nih balik dugaan, dari luar negeri. Bukan hanya sekarang teknis. Itu kan teknis. Ya misalnya Bang Zul masih di sana, oke, tapi kan kita udah bisa sebutkan sinyal-sinyal yang kuat ke masyarakat. Karena menurut saya makin cepat mereka umumkan makin bagus kok. Kenapa gitu? Karena itu dapat mengkonsolidasi kembali berbagai pemilih dalam beberapa hari ini karena Anda bisa lihat tuh yang lain udah ke KPU macam-macam dan seterusnya gitu. Lanjut rumitnya kenapa? Rumitnya itu karena saya kira Gibran masih di dalam posisi yang betul-betul dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden oleh Pak Prabowo. Tetapi masih melihat bagaimana respon publiknya nih. Kan kalau dalam 1 hari 2 hari ini misalnya langsung ditetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden, saya kira tune-nya akan negatif. Akan negatif. Ya. Sebentar. Tapi kalau tadi hasil surveinya katanya bagus-bagus aja. Iya, tunggu dulu. Nah, oleh karena itulah kemudian biarkan dulu nih 2-3 hari ini akan kita lihat. Kalau kemudian reaksi masyarakatnya kelihatan tidak setinggi di awal-awalnya, nah boleh jadi itu akan dimasukkan. Tentu harus dibuat dulu prakata lah. Ya misalnya anak muda harus tampil, macam-macam. Kayak testing the water gitu ya, kira-kira tentu gimana? saja harus dibuat itu dulu ya kan pengembangannya gitu. Itu yang menurut saya menyebabkan kenapa itu sampai sekarang sulit diputuskan oleh para petinggi ya koalisi jangan dulu ke mereka koalisi Pak Prabowo ya nanti dulu gitu. Nah yang kedua kan Anda lihat tahu kan setidaknya ada 2 nama dari koalisi ini yang sudah datang ke kantor polisi untuk mencetak adanya ya surat keterangan tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Ada Pak Yusril, ada Erick Thohir. Ada Yusril, ada Erick Thohir. Nah ini kan repot kita lihatnya. Kan orang kenapa harus 3 orang kan gitu ya. Ada dikoi-dikoinya kali ini, cadangan. Iya. Cadangan apa dikoi ini? Itu menunjukkan tiga-tiganya sebetulnya memang punya posisi yang kurang lebih sama. Oke. Ya Ini kan? kita lihatnya udah beredar nih Bang ya. Tapi menurut saya tentu di luar Pak Yusril. Mungkin Pak Yusril posisinya sedikit lah di belakang Pak ET. Nah ini persoalannya sekarang adalah, ini kan ibaratnya jaga-jaga nih. Kalau misalnya anak emas ini gitu ya kan nggak jadi dipinang, nggak diterima publik, publiknya kelihatan mungkin masih negatif dalam suasana yang seperti sekarang gitu ya. Nah sudah ada nih dan nggak susah-susah lama, udah nggak susah-susah lagi. Kenapa gitu? Karena ET-nya, karena surat SKCK-nya udah ada. Kita nggak tahu, jangan-jangan sudah cek kesehatan juga, cuma kan kita nggak tahu kan. Ya ampun. Jadi begitu ditetapkan tanggal 24, semua persyaratan sudah terpenuhi. Tinggal dibawa nanti tanggal 25-nya mungkin ya ke KPU gitu. Nah oleh karena itu persyaratan-persyaratan yang melibatkan pihak lain gitu. Pihak lain itu kan misalnya polisi, surat keterangan kesehatan kan, dan seterusnya itu boleh jadi udah disiapkan oleh mereka-mereka semua. Tapi gitu. permasalahannya kalau memang testing the water atau prakata Anda bilang, Gibran belum ada tes-tes kesehatan dan lain-lain juga tuh. Ya kita nggak tahu. Belum mempersiapkan diri. Kita nggak atau tahu. Udah? Kita nggak tahu. Jangan belum. ada yang mungkin mau bukanya, ada yang diam-diam udah disakunya kan kita nggak tahu juga gitu. Gimana? Coba dijawab dulu, direspon. Bener nggak ini kayak prakata dulu, dicoba dulu, diterima nggak nih Gibran jadi wakilnya cawapres? Bang Putih ini kan pengamat. Kalau mengamati itu
bisa benar, bisa salah, bisa tepat, bisa meleset. Ya namanya kan pengamat Ya, bebas. karena persepsinya. memang ngamatin dari luar, menerka-nerka gitu. Oke. Nah, Kalau gitu dari dalamnya gimana? dari Benar atau dalamnya jelas. Kita sudah sepakat mekanismenya musyawarah untuk mufakat. Karena kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak politik tinggi seranting. Sehingga keputusannya bahwa cawapres Pak Prabowo adalah kami tetapkan adalah gitu. Bukan saya umumkan cawapres saya adalah ini gitu. Karena kita sepakat itu dah, mekanisme ini yang kita sepakati dan kita jaga bersama. Ini hanya terkendala Bang Zulhas. Insya Allah Bang Zulhas pulang selesai itu barang. kan itu ya. Teknis sekali. banget. Tapi kan Karena pengamatan itu dari luar domainnya. mah. Itu mekanisme yang ada di semua cawapres tuh. Mungkin di Anies juga begitu gitu ya. Parpol juga berdiskusi, Di Ganjar juga betul. begitu. Ujung-ujungnya mereka akan tetap berdiskusi. Tetapi rasanya nggak selama itu gitu loh kira-kira Nah, tuh. itu dia yang juga jadi pertanyaan Itu kok selama itu. gitu. lama atau tidak, itu kan waktunya masih panjang Bang, tanggal 25. Malah menurut saya semakin lama semakin bagus. Sehingga Kenapa? berita pusat Menanti arahan begitu itu ya? ke Pak Prabowo. Oh, Ya, oke. jadi TV One Anggi tiap hari itu di Kartanegara nongkrong. Karena penasaran cawapres Pak Prabowo siapa. Lalu Bisa adik-adik juga- itu setiap hari buka berita bisa Pak juga Prabowo siapa kelamaan loh. gitu. Enggak ada yang lama karena waktunya Itu kan kalau kita tegas. mau melihat dari sudut Sehingga itu. jadi gini Anggi. Tapi insya kalau Allah, kita mau melihat dari sebelum sudut yang penutupan, lain, bukan pasti dari- akan ada. Oke. Kalau kita calonkan. misalnya melihat dari sudut yang lain, itu menunjukkan betapa kualitas pengambilan keputusan di lingkungan ini tidak bisa berjalan dengan rapi. Gitu loh kira-kira tuh. Sehingga Kalau- negosiasinya jadi Rumit sekali lambat. ini. Nah, ini Gitu harus saya loh. bantah. Jadi Ini- sebetulnya siapa di Sebentar, antara mereka saya yang harus bantah bisa hoax. mengambil Sebentar. keputusan yang lebih membuat mereka bisa rapi. Oke, Nah ini saya harus berarti. bantah hoax yang ditebarkan oleh orang-orang putih. Kenapa saya bilang hoax? Karena memang kami sudah sepakat mekanismenya musyawarah untuk mufakat. Oke. Forum ketua umum. Bang Zul belum hadir. Ya, kenapa mekanisme yang kita sudah sepakati Bang Ray merecoki dengan analisis yang begitu nggak fair gitu loh. Kita saja di Koalisi Indonesia Maju rapat tiap hari, para jubir sudah, saya ini jubir Koalisi Indonesia Maju, kita rapat menata pembagian kerja sekarang, lalu para sekjen mempersiapkan teknis untuk deklarasi. Nah, Oke. tinggal soal mekanisme sederhana, Anggi. Bang Zul pulang, kita rapat, kita Oke. putus stok, kita umum. Pertanyaannya sebetulnya Bagaimana? ya secara teknis, apakah musyawarah itu harus selalu melibatkan orang secara fisik? Dengan teknologi yang udah begitu ada mudah sekarang ya. virtual Zoom apa segala macam Virtual itu. Zoom macam-macam. Mungkin hadiran fisik Iya, lebih iya, enak. tahu kali saya, ya. makanya kan. Karena apakah harus gini, begitu? jadi gini. Kan cukup kan sebenarnya ya. Bisa Karena pakai gini, Zoom bisa katanya, diwakilkan bisa oleh secara sekjen. Karena gini, virtual. Jika Kita- penting buka handphone, Nah. bagaimana Nah, Pak Zul? ini saya jelaskan. itu, Kenapa dan tunggu sebagainya, Bang Zulnya sebagainya, detail ya? sebagainya. Karena Kita udah hidup di tahun 2023. Iya, Nah, iya. karena ini. Dan 2023 itu orang udah bisa bicara melalui handphone. Kalau langsung lebih Kita enak kali, tidak Bang. hidup di 2004 apalagi di tahun 1999. Ini persepsi yang salah. Bentar. Kenapa persepsi sebentar? Ini persepsi yang salah. Karena kenapa? Kami ingin Bang Zul hadir, kita rapat langsung kita deklarasikan dan seluruh ketua umum hadir. Oke. Ya, jangan sampai ada ketua umum yang tidak hadir. Nanti digoreng-goreng lagi oleh Baik. para pengamat Oke. yang Baik, maha Bung tahu Andre. dan maha benar seperti Ray Besok Rangkuti gitu siang loh. katanya Pak Zul akan hadir. Malamnya akan Pulang. Lapat, lapat. ya. Malamnya kan? Saya Jadi- belum tahu kapan rapatnya, bisa hari Oh. Jumat, bisa hari Sabtu. Kan Oke. tadi saya bilang, Gitu. makanya menyimak Bang pernyataan kita. Jangan Abang nggak menyimak lalu Abang bangun narasi sendiri sebagai pengamat. Saya gitu loh. kira begitu pulang langsung rapat. Sabtu dah Deklarasi. udah kebayang-bayang Kalau lah. kami Jangan, memang positive kira-kira thinking, begitu. Ya, positive. Bang kami Ray tuh udah nggak memang sabar pengen tahu mentargetkan pendeklarasi itu dari 21 sampai 23. Oh. Ya. Rencana target kita deklarasi enggak, waktu sampai tanggal 25. Oke, bergantian sebentar. Jadi waktunya Bung sampai Panel. tanggal 25. Jadi tapi kita mentargetkan Sampai rencananya 23 ya. dari 21 Oke. sampai 23 mulai deklarasi sampai pendaftaran. Itu timetable rencana kita. Oke. Meskipun waktu masih ada tanggal 25. Maka pertanyaannya sebetulnya ya, apalagi yang membuat kesulitan Pak Prabowo
untuk meminang Gibran sebagai calon wakil presiden. Oke, sebentar saya kasih kesempatan Bung Itu Panel dulu. sebetulnya pertanyaan. Mau jawab, mau respon apa tadi Bung Panel? Saya pikir Bung Andre kita tidak perlu merespon hasrat daripada Ray Rangkuti keseluruhan. Iya kan? Apakah standar semua yang benar adalah di kepala Ray Rangkuti? Belum tentu juga. Waktu yang tersedia itu 19 sampai 25. Ya. Waktu yang tersedia. Kalau dia merasa waktunya kelamaan, ya aturannya begitu. Gitu ya. Terus yang kedua ada mekanisme tadi yang udah dijelaskan. Bahwa standarnya menurut Bung Ray harus begini itu kan kepala Bung Ray. Cuekin aja menurut saya. Oke. Jalankan aja mekanisme yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Kita mau mengatakan begini ya kan. Kok jadi standarnya ada di Bung Ray gitu loh. Kan kalau bukan karena rumit pasti mudah. Kan itu aja sebetulnya. Ya itu kan asumsi. Kalau mudah, enggak saya itu kan kira asumsi apa bahwa yang kita lama tadi. adalah rumit. Nah, bahwa yang pertanyaannya cepat adalah tidak rumit. Itu kan asumsi. Apa sih sebetulnya yang membuat halangan sekarang untuk Pak Prabowo memilih Gibran? Apa halangannya? Ini udah Apakah ini lompat ya. Ini hal lain lagi nih. Apakah PAN tidak setuju? Enggak, ini hal lain lagi Golkar nih. tidak setuju? Oke. Atau bagaimana? Atau Sebentar, mereka kita semua Ini hal lain lagi. Bang Ray, oke, punya silakan. calon sendiri-sendiri? Bang Ray, saya harus agak tegas sekarang. Karena Ray Rangkuti itu memaksakan kehendaknya untuk ngatur-ngatur Koalisi Indonesia Maju. Sebentar. Kita Gantian bicara. bertanya, apa kesulitan Pak Prabowo? Kita kasih Bang Ray kesempatan untuk menjawab sebentar ya. Karena kita sudah tahu Oke. Gibran udah berulang kali mengatakan bahwa saya udah berulang kali dipinang oleh Pak Prabowo. Kan sekarang sudah jelas aturannya sudah ada. Oke. Jalannya sudah dibuka. Oke, boleh Bung dijawab Ray mau sebentar. ngatur KPU dan mau ngatur Kim ini. Oke, sebentar. Jadi Silakan nih. nggak apa-apa. Tanggapi dulu. Saya memahami Bang Ray karena memang setahun terakhir ini saya melihat memang agak pro Mas Ganjar. Jadi saya paham itu. Sehingga seakan-akan memojokkan kita, memaksakan kehendaknya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ini mekanisme kami. Ya, partai-partai koalisi sudah sepakat dengan mekanisme yang kita sepakati bersama bahwa akan ada musyawarah untuk mufakat dan kita sepakat nunggu Bang Zul. Beliau berencana pulang Jumat siang atau sore. Nanti kita lihat apakah bisa Jumat malam rapat atau Sabtu. Sabtunya, oke. Tapi yang jelas kita sudah punya rencana. Rencana awal yang sudah disepakati oleh para sekjen itu rencananya timetable-nya dari tanggal 21 sampai 23. Mulai kita deklarasi sampai mendaftar. Rencana seperti itu meskipun ada waktu 2 hari. Sampai 25, Dan tinggal ngapain harus Bang Ray repot-repot Nah, gitu. oke. Nah, Sekarang- siapa cawapres yang akan diputuskan, saya terus terang tidak tahu. Tunggulah hasil forum Oke. musyawarah mufakat ketua umum. Nah, kalau Ray Rangkuti punya ide lain, ya monggo silakan, nggak usah memaksakan diri. Saya paham Bang Ray membangun narasi karena manalah setahun mungkin terakhir kita ini bisa memaksa Bang Bung Ray kan Andre. kita lihat Sebentar. alamat yang pro Ganjar gitu loh. Oke, sebentar. Lalu bagaimana respon iya? Lebih tidak mungkin saya bisa Bang Ray, memaksakan kehendak. sebentar. Tunggu, saya klarifikasi dulu. Janganlah pula karena saya bertanya, apa sih kesulitannya Pak Prabowo untuk segera meminang Gibran sebagai wakil presidennya, lalu dituduh saya ini pro Ganjar. Oke. Janganlah pula begitu. Oke, sebentar. Lalu bagaimana respon? Pretensinya terlihat dari setahun terakhir ini. Kan saya sama Bang Ray ini udah bertahun-tahun Nanti di kalau televisi. Andre jadi nanti pengamat Pak Prabowo sekarang, Bang kita Ray, puji-puji, mengamati Bang kita Ray mulai dia. dibilang pro Prabowo. Oke, sebentar. Begini. Kalau Pertanyaan itu kita selanjutnya, lihat Bang setahun Andre. terakhir ini pro Ganjar. Oke, kita jeda dulu. Lalu bagaimana respon dengan ini surat beredar ada yang atas nama Pak Erick Thohir, Pak Yusril. Apakah benar ini jadikan kayak tadi apa? Persiapan, cadangan begitu. Tapi nanti dijawab ya. Iya, ke Bang Andre nanti. Usai jeda, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.